Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jumiati dari kelas PPKN Pagi 6B. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih jauh mengenai penelitian kualitatif. Oke, baiklah. Jadi sebelum itu, kita harus mengenal dulu apa sih itu penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau gejala sosial di dalam masyarakat sedalam-dalamnya dalam bentuk deskriptif. Sehingga dalam penelitian kualitatif itu dibutuhkan narasi yang banyak dan proses penelitiannya pun bersifat induktif dan terbuka terhadap segala macam gejala dalam masyarakat. Dan orientasi dalam penelitian kualitatif ini adalah pengembangan pola dan teori untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat kontekstual atas suatu kejadian atau gejala sosial. Sehingga perlu kalian ketahui di sini bahwa dalam penelitian kualitatif tidak untuk menguji teori, namun akan menimbulkan teori-teori baru. Jadi teman-teman, judul penelitian itu merupakan identitas dari jiwa seluruh pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, dalam menulis judul penelitian harus tepat dan mampu menggambarkan seluruh isi tulisan yang kita buat. Nah, bagaimana sih cara merumuskan judul penelitian tepat? Nah, ada beberapa tata cara merumuskan judul penelitian yang tepat itu sendiri. Yang pertama, judul penelitian ditulis secara lengkap, sehingga dengan membaca judulnya saja dapat diketahui kehendak peneliti dengan kegiatannya itu. Nah, menurut Ari Kunto, judul penelitian yang lengkap itu mencakup yang pertama, ada jenis penelitiannya. Yang kedua, ada objek yang diteliti atau variabelnya atau masalah penelitiannya. Kemudian yang ketiga, ada subjek penelitian. Jadi siapa sih yang akan diteliti? Kemudian yang keempat, ada lokasi penelitian. Jadi di mana melakukan penelitian tersebut. Dan yang kelima, ada waktu penelitian. Jadi di waktu penelitian ini yang akan membedakan penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Contoh judul penelitian yang lengkap itu adalah seperti ini. Strategi guru dalam menerapkan gaya mengajar interaksional untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran PPKN di SMPN 1 Solong tahun 2019. Yang kedua, judul harus ditulis secara singkat minimal 14 kata yang harus dirumuskan dengan jelas, tegas, tepat, dan mencerminkan batasan-batasan masalah dan variabel-variabel yang akan diteliti. Latar belakang adalah suatu bagian penting dalam sebuah karya ilmiah atau penelitian atau proposal yang kita buat. Kenapa sih bisa dikatakan penting? Karena latar belakang itu merupakan dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Oleh karena itu, dalam latar belakang harus disusun sejelas mungkin dengan data atau fakta yang mendukung. Jadi, dengan adanya latar belakang ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, kemudian pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari sisi teoritisnya maupun dari sisi praktisnya. Oleh karena itu, teman-teman, dalam menulis latar belakang setidaknya ada 3 hal yang dimuat di dalamnya, yang dimana 3 hal ini harus disusun secara berurutan. Yang pertama, memuat kondisi ideal. Jadi kondisi ideal ini adalah mencangkup keadaan yang dicita-citakan atau yang diharapkan akan terjadi. Yang kedua, ada kondisi faktual. Nah, dalam kondisi faktual ini, dia memuat kondisi yang saat ini sedang terjadi. Atau Anda bisa menceritakan perbedaan situasi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dicita-citakan. Kemudian mengapa kejadian atau gejala itu dianggap penting untuk diteliti, dan apa dampaknya jika masalah ini dibiarkan. Yang ketiga, ada solusi. Nah, solusi ini merupakan saran singkat atau penawaran terhadap penyelesaian masalah yang dialami sebelum seorang peneliti itu melangkah lebih jauh ke pokok bahasan.
Jadi teman-teman, rumusan masalah itu merupakan permasalahan penelitian yang dijelaskan dalam bentuk pertanyaan dengan intensi untuk dijawab melalui proses penelitian yang akan dilakukan. Nah, rumusan masalah yang berkualitas tak jarang dijadikan indikasi awal riset yang berkualitas. Perlu diketahui bahwa yang paling penting dalam rumusan masalah adalah kualitas dari pertanyaan penelitiannya. Oleh karena itu, lebih baik pertanyaan dalam rumusan masalah itu cukup satu saja, itu sudah bagus. Nah, bagaimana sih merumuskan rumusan masalah yang berkualitas? Di sini ada menurut Nazir, dia menyatakan bahwa ada beberapa kriteria dalam rumusan masalah penelitian yang baik. Yang pertama, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang kedua, rumusan masalah hendaknya jelas dan padat. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesa. Kemudian yang terakhir, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Selain beberapa kriteria tadi, rumusan masalah yang baik juga harus jelas dan visible. Artinya, bahwa masalah tersebut harus dapat diberikan jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak menghabiskan dana, tenaga, dan waktu. Kemudian, masalah harus signifikan. Artinya bahwa jawaban atas masalah tersebut harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah kehidupan manusia. Dan yang terakhir, masalah itu harus bersifat etis, yaitu tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, nilai-nilai keyakinan, dan agama. Oke, baiklah. Jadi kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah seperangkat ide, definisi, proposisi, dalil, ataupun hukum yang memberikan gambaran tentang peristiwa atau fenomena dan atau variabel yang Anda teliti, yang diperoleh dari kegiatan yang meliputi mencari, membaca, menelaah laporan-laporan penelitian maksudnya, dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi kajian pustaka ini dia merupakan suatu bagian penting karena akan menentukan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian yang Anda lakukan. Oleh karena itu, dengan adanya kajian pustaka ini dimaksudkan agar para peneliti mempunyai wawasan yang luas sebagai dasar untuk mengembangkan variabel-variabel yang akan ditelitinya. Selain itu juga dimaksudkan agar peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang ingin diteliti dalam konteks ilmu pengetahuan yang relevan. Oleh karena itu teman-teman, dalam kajian pustaka ini dimuat 3 subbab penting. Nah, di mana subbab yang pertama ini memuat konsep dasar dari variabel penelitian Anda. Nah, yang pertama itu ada pengertian-pengertiannya, ada penjelasannya, ada jenis-jenis, faktor-faktor, dimensi-dimensi, indikator-indikator, unsur-unsur, ciri-ciri, langkah-langkah, aturan-aturan, hukum-hukum, dan dalil-dalilnya. Kemudian yang subbab kedua itu meliputi penelitian terdahulu yang relevan, dan subbab yang ketiga adalah kerangka pemikiran penelitian. Jadi teman-teman, tidak mungkin dalam melakukan sebuah penelitian itu tanpa teori, dan tidak mungkin mengembangkan suatu teori tanpa penelitian. Sehingga dalam teori ini dia dapat menyediakan konsep-konsep yang saling berhubungan, asumsi-asumsi dasar yang bisa digunakan untuk membantu dalam mengarahkan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dan membantu dalam memberikan makna terhadap data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan teori dalam penelitian kualitatif itu yang pertama, konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian dan membantu dalam penelitian terapan deskriptif lebih memfokuskan pada analisa data dan rekomendasi. Jadi dengan kata lain bahwa teori ini sebagai alat bantu dalam menafsirkan data. Kemudian yang kedua,
Penelitian murni lebih menekankan ada penggunaan teori sebagai sentral kegiatannya, karena tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dimiliki oleh para peneliti yang memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Misalnya, tentang gaya mengajar guru, maka dicari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain tentang topik mengenai gaya mengajar guru ini. Nah, fungsi dicantumkannya penelitian terdahulu yang relevan ini adalah untuk membandingkan apakah yang menjadi pembeda penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, untuk menghindari adanya terjadinya duplikasi atau plagiat. Nah, di samping itu juga untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan kita lakukan itu benar-benar ada unsur kebaharuannya. Sehingga dengan kata lain, dengan menelaah penelitian terdahulu, seseorang akan dengan mudah melokalisasikan kontribusi yang akan dibuatnya. Kerangka pemikiran penelitian merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Seperti halnya yang dijelaskan menurut Uma Sekara dalam Sugiono, di dalam bukunya ini dia menyatakan bahwa kerangka berpikir ini adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan segala macam faktor yang telah diidentifikasi, yakni berupa masalah yang penting, yakni sebagai masalah yang penting. Nah, oleh karena itu, sebaiknya kerangka berpikir tersebut dibuat dalam bentuk diagram dan juga skema dengan tujuan untuk dapat mempermudah memahami beberapa variabel data yang kemudian akan dipelajari di tahap selanjutnya. Jadi teman-teman, pada umumnya kerangka pemikiran kualitatif itu sama dengan kerangka pemikiran dalam penelitian lainnya. Misalnya seperti penelitian kuantitatif. Anda bisa membuat kerangka pemikiran dalam bentuk diagram ataupun dalam bentuk skema, yang dimana dalam kerangka pemikiran ini memuat judul atau variabel penelitian Anda, kemudian apa yang menjadi masalah signifikansi dari judul atau variabel yang Anda tulis, kemudian yang ketiga masalah atau signifikansi itu apa sih yang ingin Anda pecahkan, kemudian Anda menggunakan teori apa untuk menganalisis suatu permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir, hasil penelitian yang Anda inginkan itu apa? Seperti itu. Pendekatan penelitian adalah pola pikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana sih desain penelitian itu dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan, mulai dari rencana konsep dan prosedur untuk penelitiannya yang mencakup langkah-langkah hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Nah, keputusan keseluruhan ini melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik. Nah, oleh karena itu, pendekatan penelitian ini menjadi sangat penting untuk ditentukan sebelum Anda melangkah lebih jauh untuk melakukan penelitian Anda guna menjawab rumusan masalah yang telah Anda susun sebelumnya. Nah, teman-teman, dalam menentukan pendekatan penelitian, seorang peneliti itu dapat memilih antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.
Nah, jika seorang peneliti ini memilih pendekatan kualitatif, maka contohnya akan seperti ini. Penelitian yang mengkaji tentang strategi guru dalam menerapkan gaya mengajar interaksional untuk meningkatkan minat belajar siswa itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam proses pengolahan datanya, peneliti hanya berusaha untuk menerapkan dan menjelaskan apa saja yang terjadi di lokasi penelitian, dan peneliti akan dapat terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi atau pengamatan kemudian mendeskripsikannya. Nah, itu tadi contoh jika seorang peneliti itu memilih pendekatan kualitatif dalam proposal atau kegiatan laporan penelitiannya. Kemudian, jika seorang peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan kuantitatif, maka contohnya akan seperti ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistika. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Nah, selain pendekatan penelitian, ada yang disebut juga dengan jenis penelitian. Nah, dalam suatu penelitian itu, dia mempunyai tujuan yang terfokus pada pemecahan masalah dan mengikuti suatu metode yang tepat, terorganisir, logis, dan tepat. Oleh karena itu, jika kita akan mengajukan penelitian, itu harus mempunyai jenis penelitian yang jelas dilihat dari berbagai sudut pandangnya. Kejelasan dalam jenis ini akan mengarahkan kita pada sikap yang tegas, dilandasi dengan logika yang tepat. Nah, hal ini menjadi sangat penting ketika kita berhubungan dengan pihak-pihak yang memberikan persetujuan. Nah, adapun jenis-jenis penelitian tersebut adalah yang pertama, ada yang namanya eksperimen. Nah, eksperimen ini terdiri dari pre-experimental design, true experimental design, quasi-eksperimental, dan design vektorial. Kemudian yang kedua ada korelasional. Yang ketiga ada jenis penelitian evaluasi. Yang keempat ada jenis penelitian simulasi. Yang kelima ada jenis penelitian survei. Yang keenam ada jenis penelitian studi kasus. Kemudian ada jenis penelitian etnografi, ada jenis penelitian kultural, ada jenis penelitian histori, dan ada jenis penelitian etnologi. Oke, baiklah. Yang pertama, ada subjek dalam penelitian kualitatif. Nah, teman-teman, subjek secara etimologi itu artinya pokok pembicaraan, pokok bahasan, pokok kalimat, pelaku, mata pelajaran, orang, tempat, atau benda yang diamati. Menurut KBBI, subjek adalah sesuatu yang diperbincangkan, didiskusikan, dikaji, dan diteliti. Nah, yang menjadi subjek dalam penelitian kualitatif adalah manusia sebagai informan. Artinya, orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian tersebut. Yang kedua, ada objek dalam penelitian kualitatif. Objek penelitian ini adalah isu, problem, atau permasalahan yang akan dibahas, dikaji, dan diteliti dalam riset sosial. Jadi pada hakikatnya, objek penelitian ini adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif itu sendiri, yang menjadi objek penelitiannya itu adalah manusia, baik itu individu atau kelompok dalam lingkungan masyarakat yang memiliki permasalahan yang layak untuk dikaji dan diteliti dalam riset sosial oleh seorang peneliti. Nah, bagaimana sih teknik
pengambilan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan terkait topik penelitian secara langsung. Jadi wawancara ini digunakan ketika peneliti ingin mengetahui pengalaman atau pendapat informan mengenai sesuatu secara mendalam. Yang kedua, observasi. Nah, observasi ini dia merupakan teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan penginderaan. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dilihatnya, apa yang didengar, dan yang dirasakan selama observasi. Nah, observasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Peneliti dapat mengamati komunitas tertentu untuk memahami kebiasaan atau cara kerja mereka. Kemudian yang ketiga, ada focus group discussion. Nah, fokus group discussion ini peneliti mengadakan diskusi bersama beberapa responden mengenai topik penelitian untuk mengetahui pandangan atau pemahaman mereka. Jadi responden di sini akan mewakili populasi yang ditunjuk oleh peneliti. Kemudian yang keempat, ada studi dokumentasi. Jadi studi dokumen ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa arsip, surat, foto, notulen rapat, jurnal, buku harian, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, setelah data-data tadi terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut. Nah, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, yang kemudian memutuskannya apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tahapan reduksi data, kemudian penyajian atau display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Nah, reduksi data ini berarti dia merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari temanya dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Nah, reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Nah, abstraksi di sini merupakan usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Yang selanjutnya ada penyajian data. Jadi menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Muhammad Idrus bahwa penyajian data ini adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan kesimpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Jadi hal ini dilakukan dengan alasan bahwa data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif ini biasanya berbentuk naratif sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Kemudian dan yang terakhir ada kesimpulan atau verifikasi. Nah, kesimpulan atau verifikasi ini adalah tahap akhir dalam proses menganalisa data. Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungannya, persamaan, atau perbedaan. Jadi dengan penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.
Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.